Baik, itu tadi mengenai Oryctes rhinoceros. Hama yang kedua adalah kumbang malam. Beberapa hama penting di kumbang malam yang kecil-kecil ini dan mengganggu di tanaman baik di bibitan menurseri maupun tanaman yang baru ditanam lapangan adalah antara lain adalah Apogonia, Exopolis hippoleuca, Adoretus compressus. Nah, serangga-serangga ini terbang itu menjelang maghrib sampai dengan jam 8 malam. Habis itu dia balik lagi, sembunyi lagi. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Siang hari gimana dia? Siang hari biasanya kalau di bibitan dia bersembunyi di bawah-bawah polybag atau di bawah seresah-seresah tanaman yang kita tanam di lapangan. Tapi kalau sore hari dia keluar. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita bisa melakukan misalnya pengutipan, pencarian di area-area bibitan, atau ketika mereka terbang pada sore hari menjelang maghrib itu, bisa kita lakukan penyemprotan pada saat itu. Nah, ciri-cirinya, saudara-saudara nanti kalau lihat, ini adalah serangan yang disebabkan oleh serangga Adoretus. Adoretus ini dia menyerang di bagian tengah daun. Jadi ada luka-luka yang ada di tengahnya. Sementara yang Apogonia biasanya di daerah pinggir-pinggir daun tadi. Nah, Exopolis juga biasanya di tengah dan di pinggir. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai mereka nanti mengganggu tanaman kita, akhirnya tanaman kita menjadi kehilangan daun dalam jumlah yang banyak di fase-fase awal ini. Oke, ini kumbang malam. Nah, yang ketiga adalah ulat penggerek tandan buah yang kita sebut nama ilmiahnya adalah Tirataba mundela. Satu spesies lagi namanya Tirataba rupifena. Jadi artinya sebenarnya hama ini termasuk hama kadangkala. Kenapa? Apabila kondisinya sesuai bagi mereka untuk berkembang biak, maka ya berkembanglah di sana. Apa kondisi yang sesuai tadi? Kondisinya ada buah-buah yang tidak terpanen, kondisinya banyak buah busuk, udah itu lembab, pelepah itu tidak di-pruning atau tidak ditunas, ini juga mengundang serangga-serangga dewasa tadi untuk meletakkan telurnya di lokasi-lokasi tadi. Jadi cara yang perlu kita lakukan adalah ya membuang buah-buah busuk tadi, mengurangi pelepah yang terlalu banyak tadi, mengatur kelembaban gulma-gulma di sekitarnya, ini bisa menurunkan populasi dari hama Tirataba mundela. Yang kita khawatirkan adalah ketika mereka banyak, biasanya ada mereka berkolaborasi dengan jamur marasmius. Ini yang nanti mengganggu dan mengakibatkan buah menjadi busuk. Nah, apabila cara-cara itu sudah oke, bisa dilakukan, maka tidak perlu kimiawi. Tapi kalau pada saat itu kondisinya sudah sangat tinggi, maka mau nggak mau kita gunakan kimiawi. Yang penting kimiawi yang bisa kita jaga, jangan sampai terlalu berlebihan dan bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, ini beberapa hama-hama penting lainnya yang ada di tanaman kelapa sawit. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian dan mudah-mudahan kita bisa mengelola hama tadi secara efektif, efisien sehingga kita bisa menghasilkan produksi kelapa sawit dalam jumlah yang optimal. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.